mewakili Sekolah Kristen Terang Bangsa, Ibu Ina bisa membuka seminar keluarga malam hari ini. Silakan Tante. Iya, boleh. Yuk, mari kita akan buka seminar ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ketika kesempatan demi kesempatan untuk membangun hidup kami selalu Engkau berikan. Kami tahu Tuhan bahwa malam ini bukan kebetulan kalau kami boleh belajar bersama-sama lewat bagian yang pernah dialami dan menjadi pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Engkau dari Pak Himawan maupun Ibu Ervin. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-waktu ini akan menjadi waktu yang sangat memberkati ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sendiri yang akan berbicara, memberikan kepada kami pengertian demi pengertian, sehingga lewat apa yang boleh kami dengar dari pengalaman dan dari apa yang Engkau sudah beritahukan kepada Pak Imawan dan Ibu Ervin, boleh menjadi sesuatu yang sangat berguna buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini, berkati juga akan server dan internet dan semuanya yang boleh menunjang akan Zoom ini Tuhan. Kami berdoa buat Live3 dan kami juga berdoa buat Radio Suara Gracia. Bersama-sama boleh mengadakan seminar ini. Kami percaya Tuhan bahwa semakin banyak kami akan diberkati dengan pengertian, dengan hikmat yang Kau turunkan atas kami pada malam hari ini. Kami berdoa bagi banyak saudara-saudara, rekan-rekan kami yang boleh Engkau ingatkan kembali akan acara ini sehingga mereka boleh bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, baik. Terima kasih Tante Ina sudah membuka malam hari ini dengan doa. Baik Bapak Ibu semuanya, excited banget ya malam hari ini. Pastinya kita akan menerima berkat sharing dari Pak Himawan dan juga dengan dari Ibu. Cuman sedikit saya prolog bahwa bagaimana bisa sampai dengan kenal dengan Pak Himawan juga sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa ya. Ternyata memang Pak Himawan itu tidak asing dengan Radio Suara Gracia ya. Sudah lama dan pada akhirnya puji Tuhan ada aja jalan untuk kita sekarang bisa bekerja sama melalui Family First Indonesia. Dan puji Tuhan malam hari ini kita juga diberkati dengan Pak Himawan dan juga Ibu yang akan membawakan tema Ribut Rukun tentang keuangan saudara ya. Temanya menarik karena apa? Sedikit dari saya mungkin ribut rukun. Jadi yang pasti kalau mengenai keuangan setelah ribut harus rukun gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, nggak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu semua, malam hari ini saya akan langsung menyerahkan kepada Pak Himawan dan juga Ibu. Dan mari kita bisa menyimak dengan baik. Anda yang ingin bertanya nanti bisa ketikkan di chatting, di kolom chatting, atau bisa WhatsApp langsung ke nomor yang sudah saya taruh di kolom chatting ya Bapak Ibu semuanya. Dan mari kita beri applause, mungkin kasih respon tangan, jempol, hati ya untuk Pak Himawan. Silakan Pak Himawan untuk langsung sharing dan mungkin bisa membawakan dulu nih bagaimana pelayanan dari Family First Indonesia dan langsung memperkenalkan diri. Iya, shalom teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dengan saya, nama saya Himawan. Saya Ervin. Ya, sudah pasti dia bukan anak saya, dia istri saya ya. Ya, kami sudah menikah ini tahun ke-24 yang ya. Oh iya ya, 24 ya. Jangan sampai salah nyebut angkanya. Nanti tidur di luar saya nanti kalau saya lupa. Ya, kami berdua sudah bernikah 24 tahun. Mungkin saya bukan tipe orang yang suka narsis, tapi saya ingin menunjukkan foto daripada keluarga kami. Ya, ini keluarga kami ya. Ini yang paling besar ini anak saya Michael, 21 tahun, baru saja lulus ya IT. Kemudian yang di sampingnya adalah Daniel, usianya adalah 17 tahun, minggu depan jadi 18 ya. Benar, nggak salah lagi. Minggu depan jadi 18. Kemudian yang terakhir adalah Jennifer, usianya 16 tahun, dan kami tinggal di daerah Tangerang gitu ya. Seperti yang tadi Bro Leo perkenalkan, memang saya sudah beberapa kali dulu ya siaran radio maupun juga melakukan live juga talk show ya di Radio Suara Gracia Cirebon.
dan juga beberapa kali memberikan seminar dan juga pelayanan juga di sana. Nah, Family First Indonesia adalah sebuah lembaga pelayanan keluarga. Kami pelayanan keluarga interdenominasi, ya. Jadi baik dari board, dari pengurus sampai dengan staff semuanya, kami dari berbagai gereja, dan kami hadir untuk mendampingi, memperkuat, memperkokoh, dan memulihkan keluarga-keluarga. Kenapa? Karena kami percaya keluarga adalah institusi yang penting di mata Tuhan, ya. Institusi yang pertama yang Tuhan bentuk sebelum ada kerajaan, negara dan segala macamnya adalah keluarga. Dan melalui keluarga ini Tuhan memberikan peran yang sangat penting, tugas yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan keturunan ilahi, memenuhi seluruh muka bumi dengan keturunan-keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Yaitu keturunan satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter daripada Kristus sendiri. Nah, untuk melakukan itu, kami menerbitkan buku, kami melayani melalui media sosial, ya, di Instagram, @FamilyFirstIndonesia, atau Hati yang Gembira, @HatiYGGembira. Kemudian juga di Facebook, ada Facebook page dari Family First Indonesia, kemudian juga ada di YouTube, dari TikTok juga, ya, TikTok Family First Indonesia. Lalu kemudian kami juga memiliki buku resources, ya, tidak hanya buku-buku, tapi juga kami juga melatihkan kurikulum-kurikulum untuk pemuritan, pendampingan untuk pasutri maupun juga untuk para orang tua. Dan kami juga kami memiliki program sertifikasi. Jadi kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin belajar bagaimana sih membangun pernikahan yang kuat, yang sehat, bagaimana sih menjadi orang tua yang lebih baik lagi, kami memiliki akademi, Family First Indonesia Academy, di mana siapapun bisa belajar dari manapun, kapanpun, karena kami memiliki life learning management system, di mana di situ sudah ada materi-materi untuk Bapak Ibu sekalian pelajari, tonton videonya, kerjakan tugasnya, dan di akhir dari kurikulum ini, siapa yang menyelesaikan semua tugasnya akan mendapatkan sertifikat untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, ini kurang lebih pelayanan dari Family First Indonesia. Kami sudah berdiri sejak tahun 2016, dan atas anugerah Tuhan, benar-benar memang Tuhan percayakan kami untuk melakukan webinar-webinar juga. Baru 2 hari yang lalu kami selesai webinar hasil survei yang kami lakukan di seluruh Indonesia tentang konflik keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya kira itu perkenalan dari Family First Indonesia. Kalau tidak salah hari Sabtu ini juga saya talk show juga, ya, Bro Leo, ya? Ya, Sabtu ini jam 11 juga. Betul, Pak. Ya, Sabtu jam 11 di Surah Gracia. Nanti kita ketemu lagi, minimal ketemunya lewat suara. Bagi Anda yang mendengarkan di radio, atau mungkin juga bisa lewat YouTube. Nah, waktu kami bincang-bincang mendiskusikan untuk topik sore hari ini, sebetulnya saya sudah kepikiran untuk, ya, kita bicara soal relasi suami istri, bagaimana suami istri itu banyak yang terjebak dalam rutinitas peran suami dan peran istri, lupa untuk menjadi sepasang kekasih. Tetapi kemudian Bro Leo mengatakan bahwa, Pak, kayaknya ini sepertinya kok lebih cocok untuk talk show nanti hari Sabtu saja, gitu. Jadi saya kasih bocoran dulu hari Sabtu topiknya apa, gitu ya. Nah, sementara untuk webinarnya kayaknya lebih cocok mengenai masalah keuangan, gitu ya. Wow, bukan kebetulan, ya. Belum lama ini mungkin saya nggak tahu kalau di Cirebon, ya, tapi kalau di Jakarta cukup heboh, Jabodetabek cukup heboh ketika Bapepti kemudian mengumumkan menutup atau, ya, menutup akses ke situs-situs robot trading, lalu kemudian binary option, padahal sudah begitu banyak promo-promo sebelumnya, gitu ya. Bagaimana orang jadi crazy rich dalam waktu cepat, gitu ya, bisa naik Ferrari, bisa kemana-mana, tapi begitu ternyata investasi yang dia promosikan bodong, dia malah kabur ke Turki, gitu ya. Nah, tapi bukan masalah dia kabur ke Turkinya, gitu ya. Ini meninggalkan siapa? Meninggalkan banyak keluarga, banyak pria-pria yang stres jadinya karena diblokir, uangnya ketahan, ada yang berember-ember, ada yang ratusan juta. Lalu kemudian kalau sudah begitu, biasanya begitu persoalan ekonomi, persoalan keuangan muncul, nah ini bisa merembet ke masalah relasi suami istri. Dan buat teman-teman ketahui bahwa
ada begitu banyak alasan kenapa orang bercerai di Indonesia, ya. Angka perceraian di Indonesia memang cukup meningkat dengan cukup tajam. Belum pernah ada satu angka yang pasti, ya, karena baik Badan Pusat Statistik maupun juga dari Dukcapil memiliki angka yang berbeda. Tapi poin saya adalah bahwa bukan pada angkanya, tapi pada alasan kenapa mereka bercerai. Ternyata masalah keuangan itu termasuk dalam penyebab top 3. Ya, 3 alasan utama kenapa Pak Sutri banyak yang bercerai, masalah keuangan. Ya. Dan masalahnya seringkali bukan masalah cukup atau nggak cukup, tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata ada masalah mismanagement. Nah, kalau bicara soal pengelolaan, suka nggak suka, mau nggak mau, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki sikap hati yang benar dalam pengelolaan keuangan. Karena kalau pengertiannya, sikap hatinya sudah salah tentang pengelolaan keuangan, tentang uangnya, ini bisa juga mengganggu masalah pengelolaan keuangannya. Saya mau tunjukkan sebuah ayat, ya, tampilkan sebuah ayat, ya, yang menjadi dasar dari pengajaran kita malam hari ini. Bapak Ibu tidak perlu open mic, tapi cukup membaca dari ini masing-masing, ya. Ini dia 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar kejahatan bukan uang. Uang itu netral. Tapi yang menjadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dari ilustrasi gambar ayat tadi kita bisa melihat bagaimana tanpa sadar banyak orang terobsesi dengan uang. Saya tidak memungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang segala sesuatu diukur dengan kesuksesan dengan materi. Ya kan, semua pengen jadi crazy rich sekarang. Ya kan? Wah, kendaraannya, lalu apa, makan di tempat yang mewah, sehingga ada istilah namanya flashing. Flashing itu apa? Sengaja posting untuk menunjukkan kekayaannya. Ya kan? Sengaja posting menunjukkan, waduh, tabungan saya ini sekian ember gitu ya. Ini saya barusan beli tas, nggak mahal-mahal sih, cuma sekian ratus juta aja gitu ya. Naik jet pribadi dan segala macamnya. Flashing. Bahkan belum lama ini juga dunia dihebohkan dengan sebuah kasus, ya, di aplikasi dating Tinder, apa namanya? Swindler Tinder, ya. Ternyata ada bujang yang mengaku orang kaya, usut punya usut, ternyata adalah penipu. Tapi dia bisa menipu banyak sekali gadis-gadis yang terpukau dengan materi. Nah, memang nggak boleh ya kita kaya, ya. Mungkin teman-teman bertanya begitu. Saya nggak bilang nggak boleh untuk kita kaya, ya. Saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu jadi orang kaya. Saya nggak bilang begitu. Tetapi yang harus dikendalikan adalah sikap hati kita. Karena sikap hati kita, kalau sudah sikap hati kita punya pemikiran yang salah, apalagi dalam pengelolaan keuangan, ini merembetnya banyak. Dan karena kita bicara soal pengelolaan keuangan keluarga, mau tidak mau kita harus bicara soal prinsip pernikahan itu sendiri. Ada satu prinsip yang sangat penting yang juga mendasari termasuk di dalam pengelolaan keuangan, yaitu adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 19 ayat 6 jelas sekali. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Aplikatifnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Prinsip pernikahan sebenarnya melebur 2 pribadi menjadi 1, termasuk dalam hal keuangan. Sehingga nggak boleh lagi ada kata-kata masalahku atau masalahmu. Enggak. Masalah kita. Nggak ada lagi keluargaku, keluargamu. Keluarga kita. Termasuk nggak ada lagi uangku, uangmu. Tapi uang kita. Kalau prinsip ini nggak dipahami lebih dulu, ini yang menjadi salah satu sumber masalah dalam pengelolaan keuangan. Gitu nggak, ya? Ya. Jadi, saya punya satu adik rohani, ya. Waktu itu suaminya kacau bisnisnya. Jadi, masalah keuangan terhantam sekali dalam rumah tangga mereka. Sebagai seorang istri yang baik, dia mencoba untuk membantu apa yang bisa dilakukan untuk membantu suaminya. Dia punya beberapa perhiasan, dia jual untuk menolong suaminya. Karena dia sadar bahwa masalahmu adalah masalahku, dan itu menjadi masalah kita.
Walaupun dia tahu bahwa tidak dalam waktu dekat dia akan mendapatkan kembali perhiasan tersebut, atau mungkin bahkan dia tidak akan mendapatkan kembali lagi perhiasan itu, tapi dia mau melakukan itu untuk menolong apa yang menjadi persoalan suaminya, karena itu menjadi persoalan bersama. Sama juga dengan uang. Bagaimana kita memperlakukan uang? Apakah uangmu atau uangku? Tapi kalau kita sudah menikah, uang menjadi uang kita, uang bersama. Prinsipnya apa sih? Landasan prinsipnya adalah kepercayaan. Ada nggak kepercayaan suami ke istrinya atau istri ke suaminya? Kalau ada kepercayaan itu, kita akan terbuka. Kita akan memberikan akses sepenuhnya kepada pasangan kita, untuk pasangan kita mengetahui berapa sih jumlah pemasukan kita, berapa sih tabungan kita, berapa sih pengeluaran kita. Pasangan kita akan tahu sepenuhnya, karena ada trust, ada kepercayaan satu sama lain. Ada sebuah cerita, teman saya ini punya satu perusahaan, dan kebiasaan mereka tiap tahun selalu ada acara outbound ya, keluar ya, outing. Ini sebelum pandemi tentu saja gitu ya, dan biasanya adalah karyawan saja. Tapi suatu ketika karena memang perusahaan itu diberkati dengan luar biasa, lalu dia umumkan, biasanya kita kalau outing hanya karyawan, tapi kali ini kalian boleh ajak keluarga kalian masing-masing. Karena dalam hatinya ya, selama ini kan juga karyawan kerja kan karena support dari keluarga ya, jadi dirayakan sama-sama gitu ya. Dia pikir semua akan bahagia. Sampai kemudian begitu dia umumkan begitu, lalu ada perwakilan dari sebagian besar karyawan menghadap, Pak, nggak usah lah Pak ngajak keluarga Pak. Loh kenapa? Katanya nggak usah Pak, kita aja gitu ya. Usut punya usut, ternyata banyak sekali suami-suami yang selama ini nggak jujur sama istrinya. Yang dibilang ke istrinya cuman gaji pokoknya saja, tapi komisi-komisinya nggak pernah dilaporkan. Komisi-komisinya disimpan dalam tabungan yang lain, seperti Mas Aris di Layangan Putus. punya akun rahasia. Nah, terus tadi kan konsepnya tuh jadi satu. Gimana tuh yang memperlakukan uang saya menjadi uang kita bersama, gimana tuh ya konsepnya? Kembali lagi, komitmen berbagi semua kekayaan pribadi. Jadi mungkin sebelum nikah mereka udah punya aset atau punya tabungan, sementara pihak istri juga sebelum nikah punya sedikit harta. Kita berbagi, kita saling mengetahui, kita saling fair satu sama lain, keterbukaan ya. Transparan. Jadi ada transparan, penghasilan saya berapa, penghasilan suami berapa gitu loh. Jadi kita benar-benar tahu nih. Karena banyak sekali loh kasus Bapak Ibu sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak pernah tahu jumlah gaji sebenarnya suaminya berapa. Banyak sekali, saya nggak tahu kok. Pokoknya setiap bulan saya dikasih uang belanja sekian, untuk uang sekolah anak sekian, untuk listrik sekian, ya udah beres. Tapi saya nggak pernah tahu nih tabungan suami saya berapa. Ya, ini bahaya sekali gitu. Terus selanjutnya juga kita harus menentukan kesepakatan, mau sampai titik atau level berapa sih untuk pengeluaran uang, harus persetujuan dengan pasangan kita. Contoh nih Bapak Ibu ya, mungkin dalam kasus di bawah 1 juta, sang istri tidak perlu untuk meminta izin kepada suami, karena suami sudah memberikan mandat ya, kalau kamu belanja di bawah 1 juta dan belanjaanmu itu nggak yang aneh-aneh, silahkan, go ahead, jalan. Tapi kalau 1.100.000, mau nggak mau kita harus diskusikan, kita harus bicarakan, ya. Jadi ada kesepakatan yang jelas. Jangan, kadang gini, istrinya kerja atau istrinya juga business woman nih, jualan online-nya lancar, beli tas 10 juta, ya toh? Tiba-tiba suaminya tahu, loh tasmu baru ya? Iya, berapa? 10 juta. Kok nggak ngomong? Loh kan itu uangku sendiri, kenapa aku harus ngomong sama kamu? Nah, jadi banyak sekali kasus seperti itu. Kadang cuma malah pemberitahuan Bapak Ibu, yang aku beli handphone baru, iPhone 13. Kok
iPhone 13 nggak bilang-bilang? Kan duitku sendiri hasil kerja aku. Kan aku Kok gitu bisnis. Hah? Kok gitu sih? Nah, itu yang sering terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kayaknya masa segitu harus diribetin sih. Tapi itu sekali lagi, itu seringkali hal-hal kecil seperti itulah yang melukai pasangan kita dan kemudian memperburuk relasi. Akhirnya bisa melebar ke hal yang lain. Ya, jadi kita pahamin dulu ya. Pertama, kita harus punya sikap hati yang benar dulu untuk soal keuangan. Ya, kita nggak boleh terobsesi dengan keuangan. Sikap kita harus benar dulu. Ya, jangan sampai kita terlalu berambisi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya. Jangan. Kemudian yang kedua, harus ada kesatuan, kesehatian. Ini bukan lagi uangku uangmu, ini uang kita bersama. Ya, jadi ketika saya menikah dengan Ervin, istri saya, dan dia harus mengganti impiannya dari seorang eksekutif yang kerja di kantoran jadi seorang yang bekerja di rumah alias ibu rumah tangga. Saya bilang sama dia, kita single income nggak apa-apa, tapi uangku adalah uangmu, ya. Kita kelola sama-sama, aku terbuka, gitu ya. Semua dari gaji, PK, apapun itu transfernya ke rekening istri saya. Karena singkatan suami tahu nggak Bapak Ibu? Suami, SUAMI. Semua uang Anda milik istri. Gitu ya? Gitu ya? Oke. Oke. Gitu ya. Ada teman baik saya, orang Malaysia juga punya prinsip sama seperti saya, dan dia pernah tanya sama temennya, kamu nggak takut tuh istrimu kabur? Katanya. Hah? Kenapa harus kabur? Katanya. Kan semua uang kamu kasih ke dia, gitu ya. Kamu nggak takut dia kabur? Katanya. Ngapain dia mau kabur? Katanya. Maksud, kenapa kok kamu yakin dia nggak akan kabur? Coba aku tanya sama kamu, berapa banyak sih suami-suami yang percayain semua duitnya ke istrinya? Hampir nggak ada kan? Ya, dia rugi kalau dia kabur dari saya. Belum tentu dia akan dapat suami yang bisa percaya sepenuhnya sama dia soal duit, gitu ya. Nah jadi kita pahamin itu dulu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, next saya mau Bapak Ibu melihat gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini? Ya, ini gambar, mungkin kalau di Cirebon belum ada ya, tapi saya berdoa suatu saat Cirebon ada. Ini adalah gambar kereta api ya. Ini memang LRT, tapi yang sebuah kereta api. Nah, kira-kira kalau kereta api bisa jalan itu karena selain ada listriknya, tapi berjalan di atas apa? Di atas rel, gitu ya. Kalau kereta api selalu ada di atas relnya, pasti aman. Ya, kereta api baru tidak aman kalau tiba-tiba masinisnya berinisiatif mau berpikir kreatif out of the box. Bosen saya Jakarta Semarang jalan cuma itu aja. Saya pengen lewat tol yang baru aja, tol Cipali. Kereta apinya dibelokin lewat tol Cipali, pasti berantakan semuanya. Nah, apa hubungannya rel kereta api dengan masalah keuangan? Ini bicara soal budget, Bapak Ibu semuanya ya. Buat anggaran keluarga. Ini prinsip yang pertama dalam pengelolaan keuangan. Harus bikin budget. Budget itu adalah rel kereta api dalam kita mengelola keuangan. Kalau nggak ada relnya, bahaya, bisa ambyar. Jadi harus ada relnya. Rel itu benar-benar batas kiri dan kanan bagi kereta api. Kalau dia keluar dari rel, hancur berantakan semuanya. Jadi buat rencana keuangan. Caranya gimana, Pak? Nomor 1, jangan bikin pengeluarannya dulu dicocokin sama pendapatan. Kebalik. Kita harus berangkat dari pendapatan dulu. Pak, saya kan buka toko, Pak, dagang, Pak. Kan up and down. Kadang-kadang up and down and shake lagi nih pendapatannya, gitu ya, nggak stabil, gitu ya. Oke, kalau memang begitu, diambil rata-ratanya. Berapa banyak per bulan yang pasti bisa dapat. Kalau memang pendapatannya naik turun karena bisnis tadi, gitu ya. Berapa minimal? Misalnya pernah sampai 100 juta, pernah 20. Tapi juga ya kalau Bapak bilang gitu ya paling mentok-mentoknya 10-15 pasti dapat lah, Pak. Oke. Dari 10-15 juta kira-kira berapa yang paling sering dapat? Ya kira-kira 12 deh. Pasti dapat. Ya udah, berarti bikin budgetnya jangan lebih dari 12 juta. Nah, itu kata kuncinya itu dulu. Ya, 12 juta. Terus apa?
kira-kira setelah tahu pendapatannya berapa, baru di list pengeluarannya. Ya, di list pengeluarannya, lalu kemudian siapkan amplop atau siapkan pos untuk saving. Loh, kenapa harus saving, Pak? Ingat ya, firman Tuhan katakan ya, Tuhan itu memberikan kepada kita benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Artinya setiap rupiah yang kita terima itu nggak bisa kita anggap roti semua kita makan alias kita pakai semua. Tapi kita harus pisahkan antara benih dan roti. Benih itu buat ditabur, roti untuk dimakan. Nah Pak, kalau belum waktunya menabur gimana Pak? Penabur yang baik, pemilik ladang yang baik, pemilik kebun yang baik, ketika dia sudah membeli benih, tapi belum waktunya untuk menabur, maka dia simpan dulu. Maka itulah kenapa kita perlu punya saving. Ya. Dan berapa dana cadangan? Dan cadangan itu perlu kita sediakan juga. Misalnya untuk hal-hal yang tidak terencanakan. Salah satu yang membuat chaos tahun 2020 adalah karena banyak keluarga tidak ready dengan tamu yang namanya COVID ini. Ya, sehingga berantakan semuanya. Dan mereka nggak punya dana cadangan, mereka tidak punya tabungan, ini chaos semuanya. Ya, kami banyak sekali menerima keluhan, konseling dari mereka-mereka yang aduh nyesel aku kok nggak punya tabungan sama sekali gitu ya. Dulu kita pikir duit dapatnya gampang, punya bisnis omset 400-500 juta, uangnya juga bro pakainya. Begitu kena COVID begini jebret, dia termasuk bisnis yang sangat terhantam oleh COVID kemarin ini di awal tahun-tahun awal. Kelimpungan, akhirnya terpaksa mereka berhemat banget gitu ya. Sampai mereka harus tinggal nebeng sama orang tua dulu gitu ya, dan kemudian mereka harus cateringan, putar otak gimana caranya. Tapi mereka belajar dari situ, harus punya saving, harus punya dana cadangan. Lalu disusun anggaran bulanannya, ya. Susunnya gimana Pak? Simple, sekarang ada banyak sekali cara, tapi cara yang paling sederhana, kategorikan pengeluaran Anda dalam 3 kategori utama. Yang pertama memang yang sangat urgent dan sangat penting. Masukkan di sini persepuluhan. Kalau Anda dari gereja yang mengajarkan tentang persepuluhan buah sulung, agendakan itu. Oke? Ini yang pertama yang harus. Kemudian yang berikutnya apa? Ya, termasuk di sini adalah kalau punya kredit, sudah terlanjur ambil kredit. Nah, cicilan kredit rumah, kredit apa, masuk di area ini. Ini harus wajib gitu ya. Lalu yang kedua adalah yang penting tetapi tidak urgent. Ya, penting tapi nggak urgent. Kemudian yang ketiga adalah yang memang ya kalau ada bolehlah sekali-sekali. Yang di kategori 3 ini misalnya saja ya saya ceritakan ya. Misalnya kategori ketiga ini jalan-jalan keluar kota, keluar negeri misalnya, beli pakaian atau apa gitu ya. Ini masuk kategori ketiga. Tapi biasakan untuk punya 3 klasifikasi ini. Setiap berapa bulan sekali, 3 bulan sekali dievaluasi, dikaji ulang. Masih make sense nggak? Masih masuk akal nggak pengaturan seperti ini? Ya, budgeting seperti ini. Ya, yang tidak kalah pentingnya selain budgeting adalah recording, pencatatan. Ya, pencatatan. Kami belajar dari mami saya yang sampai hari ini usia 86 masih tetap melakukan dengan setia namanya pencatatan keuangan. Saya ingat banget, mami pulang dari pasar, langsung cari kertas, dicatat semua tuh, beli wortel, beli apa, dia catat semuanya. Catat harganya berapa, mumpung masih ingat dia bilang gitu. Dicatat semuanya, udah gitu, simpen. Dia masak semuanya, beliau masak, selesai masak, udah beres, masuk kamar, keluarin buku. Nah, tadi yang dicatat di kertasnya dipindah ke buku. Ya. Dan dalam kebijakan policy orang tua saya, almarhum papi dan mami saya, memang papi saya yang pegang uangnya. Ya, kepada mami hanya diberikan memang untuk kebutuhan bulanan. Tapi saya ingat beberapa kali mami saya datang malam-malam ke papi saya sambil bawa buku catatannya. Gitu. Dad, kamu ngasih aku tanggal sekian, uangnya sekian. Sekarang baru tanggal 12, sisanya cuma sekian. Kenapa kok naik? Karena kemarin Pak Harto ngumumin, bensin naik. Begitu bensin naik, semua langsung berubah semua harganya. Ya udah. Lah, papi saya nggak banyak cincong, nggak banyak nanya, cuman nanya satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang sangat dirindukan oleh banyak istri sampai hari ini. Yaitu apa? Tanyanya, kamu butuh duit berapa? Nah, gitu aja.
butuh berapa lagi gitu ya. Sekian, bisa tak ambilin. Wah, jadi papi saya nggak pernah protes. Kenapa? Papi saya percaya. Mami saya itu catat dengan rapi sekali, termasuk ngasih pengemis pun dicatat sama mami saya, gitu ya. Naik beca dilebihin dikit, ditulis bener-bener. Jadi papi saya percaya sepenuhnya, ada pencatatannya. Nah, kalau sekarang bersyukur, puji Tuhan, haleluya, kita di abad 21 nggak perlu pakai buku, nggak perlu beli buku tebal 100 halaman. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi. Ya, Anda tinggal cek di Android, cari aplikasi yang aman, yang download banyak, recommended by Google Play, tapi juga yang Anda bisa lihat dari bukan hanya dari ratingnya, tapi juga dari berapa banyak yang download dan diberkati. Bahkan ada satu atau dua beberapa aplikasi yang bagus sekali. Dia combine antara budgeting dan pencatatan expense. Jadi kalau sudah bikin budget, ya sudah selesai bikin budgetnya, di save, lalu aplikasi ini bisa membantu kita. Jadi kalau ketika kita membelanjakan sesuai budget, ketika jumlah pembelanjaan kita sudah mendekati limit budgetnya, dia bisa langsung kasih warning, kayak Ultraman, tinut, 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 gitu ya. Dia kasih tahu, oh udah mau ini nih mendekati plafon nih, jadi direm budgetnya, belanjanya, seperti itu. Evaluasi setiap waktu, tunjukkan bahwa kita memang benar-benar akuntabel, kita benar-benar kita benar-benar mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Selama masa pandemi, ada lagi yang perlu kita lakukan, evaluasi pos-pos pengeluaran. Ya, ini kan kita nggak tahu nih kapan si COVID ini pergi, ya. Beberapa teman saya ngomel-ngomel nih. Ini imigrasi siapa yang keluarin extend visa buat COVID nih? Kayaknya betah banget Indonesia nih gitu ya. Bahkan sekarang varian makin banyak. Ini si Om, ini baru Om loh. Om aja udah galaknya kayak gini. Gimana ntar si Tante? Gitu ya. Waduh, bisa lebih galak lagi ntar. Jadi evaluasi pos pengeluaran, lakukan penghematan. Terpaksa kita tambah satu budget, alokasi buat apa? Kesehatan, buat beli vitamin, buat beli alat-alat kesehatan, ya, hand sanitizer semuanya, gitu ya, disiapin di situ, masker semuanya. Bahkan sekarang tambah lagi, mesti beli NaCl buat apa? Terapi bersihin hidung katanya. Itu bisa membantu sekali, gitu ya. Di YouTube banyak banget aplikasinya gimana caranya bersihin hidung ya pakai NaCl. Tunda investasi yang baru, ya. Justru kita saat ini harus wait and see dulu, ya. Kebanyakan orang nggak sabar, ya. Makanya ada tawaran robot trading, ambil. Tawaran apa lagi? Binary option, ambil. Kayaknya make sense daripada buka bisnis. Tolong cek and recheck gitu ya. Sabar, tunggu dulu gitu ya. Jangan kita sembarangan ambil kesempatan. Kayaknya bisnis makanan boleh nih gitu ya. Banyak juga yang flop juga. So we never know. So tunda, tahan dulu ya. Pak, boleh nggak Pak budget buat hobi? Hobi yang bisa membantu kita untuk lebih rileks, bisa mengelola emosi boleh ya. Buat beli tanaman, buat melukis, buat apa boleh gitu ya. Beberapa ibu-ibu langsung senyum-senyum, hore asik gitu ya. Pak, budget untuk kesalahan boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Budget kesalahan boleh ya. Boleh loh, boleh. Karena kenapa? Loh, kalau istri-istrimu tampil cantik kan yang diberkatin siapa? Suaminya senang juga kan? Nah, ya beberapa ibu-ibu langsung yes. Nah, apalagi yang kira-kira yang perlu diperhatikan ya? Dalam kondisi pandemi banyak sekali juga yang mengalami ekonominya terhantam ya, sehingga banyak juga yang mau nggak mau terjadi hutang. Gitu. Hal selanjutnya adalah hindari hutang yang berlebihan. Biasakan hidup sesuai dengan kemampuan, Bapak Ibu. Jadi memang dalam kondisi pandemi ini mengubah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup kita. Ya kan? Mungkin dulu kita lebih luasa dalam contoh nih ya, kita mungkin makan di luar sering, ya kan? Terus nonton, jajan, dulu nggak terlalu diperhitungkan. Tapi setelah pandemi, dengan kondisi perekonomian yang banyak berubah, situasi banyak berubah, mau nggak mau kita harus adjust. Benar-benar kita atur ulang nih. Mana yang kita potong, mana yang kita kurangin, mana yang oke, nggak apa-apa, ini tetap jalan karena masih dibutuhkan. Tapi kita benar-benar harus evaluasi nih, ya. Jadi sekarang banyak sekali yang jujur pendapatannya pada berkurang. Banyak nih, aduh,
Dulu kami dapatnya berapa, sekarang berapa, turun sekali. Nah, ayo kita adjust benar-benar sesuaikan pendapatan dengan pengeluaran. Ya, seperti tadi dibuat budgeting, bagus sekali. Karena memang kondisi seperti ini kita benar-benar harus ketat ya, harus benar-benar detail, teliti. Ya. Jangan kita mengikuti terus kemauan aneh nih, mata nih. Apalagi kalau sudah ada yang tulisan sale, mau sale pisang, sale apa gitu ya, udah. Oh sekarang nggak sale lagi Pak, sale juga nggak selalu bikin khilaf Pak. Ada lagi yang bikin khilaf sekarang Pak, apa? Cashback, ya. Ada kata cashback, waduh langsung tiba-tiba namaku dipanggil-panggil suruh beli, ada cashback soalnya gitu ya. Ada lagi apa? Cicilan, cicilan bunga 0%. Atau sekarang yang nggak kalah kerennya apa? Pay later, bayarnya belakangan. Padahal lupa ya, bukan cuma bayarnya aja belakangan, pusingnya juga belakangan juga, gitu. Cuma mindahin pusingnya aja. Nah, gimana tuh yang kalau kayak gitu ya? Jadi belum tentu ya kita memiliki banyak barang itu membuat kita jadi lebih happy. Kadang-kadang tuh kita sebagai perempuan, wah senang banget nih lihat IG, wah banyak diskon, barang-barang keren-keren. Tanpa sadar nih kita lihat Shopee, lihat Tokopedia, klik. Check out. Kayaknya ada yang mengendalikan saya yang tahu-tahu udah check out saya. Kebayar deh gitu ya. Tahu-tahu paket gitu. Kayaknya kita paling seneng nih kalau ada paket. Gitu. Paket gitu ya. Tapi ya kadang jujur ya, kadang kita senengnya cuma di awal doang. Wah, tapi lama-lama lo ngapain ya kok beli ini ya? Tapi yang jangan cuman ibu-ibu doang dong. Kita juga para pria juga banyak yang khilaf juga loh. Bisa loh khilaf loh, pria-pria loh. Cuman kalau ibu-ibu khilafnya kalau di butik, khilafnya di perhiasan, kalau pria khilafnya di informa, hardware, aksesoris mobil, apalagi kalau toko-toko stereo gitu ya, udah tiba-tiba lama dipanggil-panggil sini, belilah kami gitu ya. Jadi setiap dari kita punya kryptonit lah ya, punya titik lemah masing-masing ya pria wanita ya, nggak cuma wanita doang tukang belanja, pria pun juga tukang belanja. Oke, biasakan membayar semua dengan sepenuhnya. Jadi sebisa mungkin hindari cicilan ya Bapak Ibu. Kayaknya sih enak nih, ringan nih, dicicil 12 kali. Tapi itu jadi beban kita setiap bulan. Gitu loh. Kalau memang kita bisa bayar dengan cash, ada kemampuan, ya sudah kita lakukan seperti itu. Jadi nggak jadi beban gitu loh. Ya. Terus hindari pembelian barang-barang yang nggak penting amat gitu loh. Cuma ngikutin tren, ngikutin gaya. Jadinya konsumtif kita tanpa kita sadar gitu loh, ya. Terus apa lagi nih? Penggunaan kredit card kayaknya ya. Itu juga harus dikendalikan. Ya. Hati-hati dengan penggunaan kredit card. Saya sudah sering mengatakan ya, belajar juga dari kesalahan saya di masa lalu gitu ya. Hati-hati ya, punya kartu kredit itu bukan kita punya tambahan income. Kartu kredit itu adalah alat pembayaran pengganti daripada uang cash ya. Tapi kalau sudah lanjut kita gunakan, begitu tagihan datang kita bayar sepenuhnya ya, supaya kita tidak dikit-dikit cicil, nanti hidup kita pecicilan ya, penuh dengan cicilan. Nggak enak loh punya utang itu, bener. Kayaknya gimana ya, baru pegang uang, baru terima uang harus bayar utang. Nah, uang cuma mampir nih. Ya, mungkin sering ya Bapak Ibu semuanya dengar teman-temannya ngeluh gini, tanggal 25, tanggal 30 asik gajian. Tapi ada yang ya gajian baru besok paginya melihat duit 7 digit sih, cuman kayaknya ini cuman sementara aja senengnya, karena besok udah pasti langsung tidut. Baru lama di depan ATM tuh lama banget gitu ya, bayar ini, tiba-tiba udah selesai bayar semua. Ya, jadi 5 digit ya. Gitu. Bayangin dari 7 digit jadi 5 digit. Wow. Jadi coba ya diatur ulang ya. Gimana ya cara ngaturnya? Ya, kalau kita memang terpaksa untuk cicil, itu memang barang-barang yang berguna ya. Mungkin cicilan rumah, cicilan mobil gitu-gitu. Yang benar-benar bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita gitu loh. Jangan, maaf kata nih, elektronik lah,
terus hal-hal fashion lah, itu kurang. Kemarin sempat ada promo itu sebelum pandemi ya, promo ziarah ke Yerusalem, bayar belakangan, ya. Tour gitu ya, bayar belakangan bisa dicicil. Maksudnya gini loh, ya ngapain seneng-seneng bisa ikut tour sana sini gitu ya, tapi begitu pulang, dalam perjalanan pulang udah langsung pusing, bayangin mesti bayar dari mana gitu ya. Soalnya kan kita senang-senang pergi-pergi ke tempat-tempat seperti itu, bahkan ke tanah perjanjian sekalipun, mohon maaf ini ya. Gitu. Apa sih yang bisa kita bawa pulang? Foto kan? Foto bisa dijual jadi duit gitu. Bisa Pak di NFT? Ya kalau yang dapat ininya ya, dapat anugerah seperti si Gosali everyday gitu ya. Ya tapi kan nggak semua seperti Gosali ya. Ada teman saya mulai jual di NFT juga harganya nggak naik-naik gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi belajar untuk mengendalikan diri. Seandainya pun sudah ada cicilan, kita harus bisa membatasi tidak lebih dari 30% dari income kita. Catat. Dan itu harus jadi prioritas. Iya. Ya, karena kalau kita nggak prioritaskan, kita nggak bayar sekarang nih, bulan depannya harus numpuk lagi, ya kan? Kadang sampai nggak bayar, akhirnya barang disita, hilang kan? Kita udah bayar berapa kali ini jadi hilang, gitu loh. Berpikir nggak? Kita jadi rugi. Ya. Jadi jangan sampai kita terbelit dengan hutang. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Gitu. Hati-hati dengan pinjol ya, sudah banyak korbannya ya. Ada yang sampai di 150-200an pinjol. Wow. Pinjol. Wow, saya nggak habis pikir tuh dipakai buat apa gitu ya. Gali lubang, tutup lubang, terus digali terus, tutuplah sini, gali sana, tutup sini, sampai nggak punya tempat lagi untuk gali lubangnya. Alias sudah terlalu banyak hutangnya. Jadi tolong dijaga baik-baik ya. Aturan emasnya begini. Jangan pernah mengeluarkan pengeluaran yang melebihi pendapatan. Itu golden rule-nya nomor 1. Nomor 2, biasakan jujur. Mohon maaf. Ya, biasakan jujur. Kalau masalah keuangan itu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kalau yang mendasar saja nggak bisa jujur, gimana mau yang lain? Saya ulang ya, masalah keuangan itu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kalau untuk yang mendasar saja kita nggak bisa jujur, gimana untuk hal yang lain? Ya, jadi terbuka soal pendapatan, apalagi soal pengeluaran. Miliki gaya hidup yang low profile, high profit. Sekali lagi, gaya hidupnya low profile, tapi high profit. Saya beberapa kali atas kemurahan Tuhan ketemu dengan business owner yang saya tahu omsetnya udah bukan ember lagi, udah T gitu ya. Handphonenya nggak yang aneh-aneh, nggak yang model lipat lah, yang apalah, nggak, yang biasa saja. Saya tanya, loh Pak, masa sih Pak, handphonenya yang itu, katanya. Loh, buat apa? Yang penting bisa buat nelpon, bisa buat SMS. Saya masih pakai SMS, saya nggak pakai WA. Waduh, pusing mau pakai WA nih. Terus gimana Pak? Nanti kalau ada email gimana? Kan sekretaris saya. Sekretaris saya buka email, nanti lapor ke saya ada masalah apa. Ada apa-apa, sekretaris saya nelpon saya. Yang penting saya bisa connect sana sini kok, gitu. Mobilnya, mobilnya sederhana sekali. Mobil dari tahun 2016 belum dia ganti. Ada mobil dari tahun 2013 dia belum ganti. Masih enak kok. Asal dirawat dengan baik, masih oke kok, nggak apa-apa, katanya. Orang mau berbisnis sama saya bukan karena mobil saya, tapi karena dia tahu saya siapa, gitu. Jadi ngapain? Identitas saya bukan karena saya naik apa atau saya pakai apa. Ya kalau pakaian oke lah, saya sedikit yang you tahu sendiri kan, saya harus ketemu menteri, ketemu ini kan harus sedikit yang lebih nice, yang lebih appropriate lah gitu ya. Tapi kalau mobil, ya kan saya nggak akan bawa mobil saya masuk ke dalam hotel supaya orang tahu saya naik mobil apa, kan itu di parkiran, saya nggak tahu, mereka nggak perlu tahu saya naik mobil apa. Sederhana sekali. Tapi asetnya ada yang punya apartemen di mana, dan apartemennya bukan apartemen unit apartemen ya, satu gedung apartemen dia punya gitu ya, macam-macam. Jadi yuk kita mulai lifestyle yang lebih appropriate ya, low profile high profit. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi diam-diam punya tanah di mana-mana ya, diam-diam punya aset yang cukup besar, bahkan diam-diam bisa support pekerjaan-pekerjaan
buat kerajaan Tuhan. Itu lebih bagus daripada kita kelihatannya gaya gitu ya. Jamnya sekian puluh juta, sepatunya aja berapa puluh juta. For what? Buat apa? Gitu ya. Lebih baik kita memiliki gaya hidup yang simple. Ya, jadi kesimpulannya apa? Tips dalam pengelolaan keuangan nomor 1, kebersamaan, kesepakatan, terbuka satu sama lain. Yang kedua, terapkan pengaturan. Tadi yang istri saya katakan ya, Ervin katakan, sampai berapa rupiah itu nggak usah minta izin, tapi di atas itu harus minta izin. Ya, di kami ada aturan seperti itu. Saya mau nabur pun karena jumlah taburannya lebih di atas daripada kesepakatan kami, ya saya mesti tanya istri saya dulu, kamu sepakat nggak kita nabur ke sini? Besarnya sekian, gitu ya. Tuhan taruh dalam hati saya nabur, besarnya sekian. Kalau istri saya mengatakan, doa dulu deh, gitu ya. Kita doa dulu deh. Belum sepakat. Belum sepakat berarti artinya apa? Sepakat untuk menunda pengeluaran. Sekali lagi, kalau tidak ada kesepakatan, berarti kita sepakat untuk menunda pengeluaran. Atau malah tidak mengeluarkan sama sekali. Ya. Nah, saya pernah waktu itu mau beli sesuatu. Ini udah lama sekali kejadiannya. Saya mau beli sesuatu, saya mau membelikan untuk asisten rumah tangga kami waktu itu, anak kami masih kecil gitu ya. Saya bilang sama istri saya, ini jumlahnya nggak gede loh, jumlahnya nggak gede. Terus saya ngomong sama istri saya, kita mampir sebentar ya beliin si ART kita beliin gorengan lah, berapa duit gitu ya. Saya langsung udah mau parkir. Saya pikir istri saya pasti setuju lah, wong ini jumlahnya nggak seberapa. Tapi istri saya bilang begini, jangan dah, buat apa? Ya kita terima kasih dong, dia udah bantuin kita, ya kita bisa pelayanan dengan tenang, kita bisa kerja dengan tenang, karena dia take care anak kita. Aku nggak setuju yang. Kenapa nggak setuju? Jujur ya, jujurly. Jujur, dalam pikiran saya udah langsung keluar, pelit nih dasar nih, gitu. Pelit nih dalam otak saya langsung begitu pelit nih, gitu ya. Istri saya cuma bilang gini, yang baru beberapa hari yang lalu kita belanja bulanan, kita ajak dia, terus kita izinkan dia belanja snack kesukaan dia. Kita bebasin dia mau belanja apa, kita bayarin. Masa baru beberapa hari kita beliin lagi sesuatu buat dia? Nggak bagus lah yang. Saya langsung dengarkan, wah cengli, make sense, gitu ya. Jadi karena tidak sepakat, meskipun saya punya kuasa nih, gitu ya, saya punya kuasa itu uangnya saya hasilkan, gitu. Tapi saya belajar untuk mendengarkan. Bisa jadi memang ini hanya impulsif, keinginan saya impulsif saja, emosional, tapi bukan itu yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Jadi kami nggak jadi, ya. Terapkan kesepakatan bersama, rencanakan bersama, evaluasi bersama, komunikasi yang terbuka. Ya, komunikasi yang terbuka itu jadi kuncinya. Saya mau tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang saya yakin juga Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengetahuinya, tapi saya mengulang sekali lagi ya. Yuk, Ibrani 13 ayat 5. Bunyinya begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pak, betul nggak Tuhan akan pelihara kita, cukupan kita? Setuju, 1000% saya sangat setuju. Tapi kita tidak boleh lupa. Tuhan pun juga melihat kita pengelola yang bijak nggak? Kalau Tuhan melihat kita tidak kelola dengan bijak berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kami pribadi berkeyakinan kalau kita nggak menunjukkan bahwa kita adalah pengelola yang baik, bendahara yang baik, saya kok yakin ya Tuhan nggak akan percayakan kita lebih lagi. Baru dikasih segitu aja kamu udah nggak kelola dengan baik kok. Gimana mau dikasih yang lebih lagi? Jadi tunjukkan berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, berapapun itu, kelolalah dengan baik. Ya, kelola dengan baik. Yakinlah setelah kita membuktikan kesetiaan dan kecakapan kita dalam mengelola keuangan dengan baik. Kalau yang kecil saja bisa kita kelola dengan baik, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ya, jadi itu dari kami malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada pihak yang berwajib. Silahkan.
Baik, Pak Himawan dan Ibu, terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Jadi memang mengenai ribut rukun soal keuangan ya, saudara. Saya mencatat beberapa hal. Jadi memang dalam hal keuangan itu harus ada trust dalam pasangan, kemudian juga dikatakan apa yang harus diperhatikan, ternyata sikap hati kita harus benar terhadap uang itu. Dan kemudian kesehatian bahwa segala sesuatu itu punya bersama, bukan punya saya, bukan punya suami atau bukan punya istri. Dan penting buat setiap keuangan keluarga itu yang namanya budgeting ya, supaya segala sesuatu bisa dibicarakan dengan sangat baik. Oke, malam hari ini ada beberapa yang sudah bertanya, Pak Himawan dan Ibu. Saya akan bacakan ya, baik lewat WA ataupun lewat chatting. Yang pertama, pertanyaannya begini. Apakah seorang boleh punya tabungan rahasia dengan alasan untuk jaga-jaga karena pasangannya tidak bisa pegang uang gitu, Pak? Nah, misalnya pasangannya ini cenderung boros ataupun yang lain-lain gitu. Boleh nggak nih, Pak, punya tabungan rahasia dengan alasan yang kayaknya sedikit make sense gitu ya, masuk akal gitu kalau terjadi sesuatu gitu, Pak? Iya. Ya, gimana ya? Dari kamu dulu. Ini kalau ada sesuatu saya kasih istri saya deh. Kalau kamu gimana ya? Aduh, jadi apa ya? Punya tabungan rahasia deh. Banyak nih, kayaknya saya harus punya tabungan rahasia. Nanti satu ketika kalau seandainya nih ada sesuatu terjadi dalam rumah tangga saya sudah safe, saya sudah aman. Itu ada beberapa kasus seperti itu gitu loh. Nah, satu, iman kita bagaimana? Gitu loh. Itu yang penting sekali. Iman kita bagaimana? Kalau iman kita bahwa akan terjadi sesuatu? Iya, akan terjadi. Tapi kalau iman kita bahwa kehidupan kita dipegang, Tuhan pegang kendali penuh akan kehidupan kita, Tuhan melindungi kita, menjaga kita, ya kita nggak perlu ya intinya. Jadi bukan masalah tabungan rahasianya ini gitu. Tapi rahasianya itu yang kita nggak, yang kita nggak setuju gitu ya. Artinya kalau memang Anda menemukan bahwa pasangan bukan orang yang bisa mengelola uang dengan baik gitu ya. Cari waktu yang tepat untuk Anda mengatakan bahwa saya punya tabungan, tapi mohon maaf, itu benar-benar untuk emergency dan saya nggak bisa kasih ke kamu, ya karena kamu sudah terbukti beberapa kali nggak bisa mengelola dengan baik. Jadi saya punya PR-nya apa? Yuk kita beresin sama-sama supaya kita bisa kelola uang dengan baik. Jadi edukasilah pasanganmu supaya dia bisa mengelola dengan baik. Nggak perlu rahasiakan. Tapi sekali lagi, ini komunikasikan, ambil waktu yang tepat, dan kemudian jelaskan kenapa. Gitu ya kira-kira yang yeah. Oke, baik. Semoga menjawab. Mungkin ada lagi Pak Himawan? Yang tersisa nggak ada ya. Oke, baik. Saudara-saudara, kalau Anda yang ingin bertanya bisa langsung open mic, bisa menyampaikan secara langsung atau lewat WhatsApp, lewat chatting malam hari ini. Nah, kemudian di kolom chat saya bacakan ada yang sudah bertanya nih Pak Himawan. Tanya kalau untuk mendidik anak menabung, bagaimana katanya? Sedang dari kecil mereka sudah terpisah dari ayah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanya juga tentang piknik perusahaan yang sering saya ajukan untuk karyawan. Kenapa ada aja yang menghalangi dengan mengatakan tidak mau sehingga ajakan saya putus dan tidak dikerjakan, sedang beberapa orang mengatakan bahwa hal itu dikerjakan atau diperlukan gitu Pak Himawan. Jadi memang artinya ditambah kenyataan bahwa perusahaan lain ini mereka ikut piknik gitu ya. Bagaimana menyikapi hal ini? Silakan Pak, ada dua berarti ya, dua hal ya. Yang pertama dulu saya jawab gitu ya. Saya agak kurang jelas kenapa kok anaknya terpisah. Apakah memang karena terpisah kota? Kan memang suatu kenyataan. Dari ayahnya. Ya, terpisahnya itu karena apa? Maksudnya karena memang beda kota, karena memang ayahnya harus kerja di luar kota. Ya, kalau memang itu yang terjadi dan si anak bersama dengan ibunya, maka ketika ada komunikasi antara ayah dengan si ibu, dengan si anak, coba untuk dipesankan gitu ya, kamu nabung ya nak ya, kalau punya uang jajan jangan dihabisin gitu ya, ditabung, dibiasakan.
Kami pun sudah mengatakan kepada anak-anak membiasakan mereka untuk menabung, ya. Dapat uang berapa, ada sisa uang berapa, 100, 200, zaman itu ya. Kalau sekarang kan minimal 500 gitu ya. Tabung, ya, beliin celengan, gitu ya, beliin celengan, tabung, sampai kemudian mereka punya cukup uang untuk mereka buka akun sendiri, ya. Terima angpau, nah habis Imlek kan terima angpau, masuk celengan tabungan, gitu ya. Ketika anak saya yang pertama, sebelum dia lulus, kemarin dia sempat internship, sempat magang, mulai terima uang magang, uang gaji, saya langsung ajarkan, Mike ingat ya, 10, 20, 70, maksudnya apa 10, 20, 70, 10 itu persepuluhan, 20% itu untuk saving, ya, saving bisa buat macam-macam, pokoknya buat saving 20%, 70% adalah roti yang bisa kamu makan, gitu ya, 10, 20, 70, sederhana sekali, 10, 20, 70. Saya bilang ke anak saya, kalau dari dulu Papi udah tahu 10, 20, 70, Papi udah praktekkan dari dulu. Ini Papi tahunya berbelakangan ini, dan kita lagi coba usahakan untuk 10, 20, 70. Tapi kamu dari sekarang sudah menerima gaji, kamu mumpung dari sekarang kamu udah terima duit 10, 20, 70. 10% untuk persepuluhan buat Tuhan, 20% untuk saving, 70%-nya silahkan digunakan yang bijak. Ya, dengan tadi yang saya katakan pembagian pengeluaran segala macam. Nah, dilatih seperti itu, ya. Dapat uang jajan, ya, per minggu. Dari uang jajan pun saya sudah ingatkan ke anak-anak, gitu ya, jangan lupa persepuluhan ya, kembalikan buat Tuhan. Penting loh untuk kita ngajar ke anak tentang persepuluhan, tentang menabung. Kenapa? Kita melatih anak untuk hidup mencukupkan diri. Kata cukup itu sesuatu yang susah untuk dipraktekkan. Tapi kalau kita biasakan dari anak-anak, maka mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak gampang kemaruk, tidak gampang terprovokasi untuk belanja yang berlebihan. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau memang terpisah karena memang beda kota, ketika telepon, ketika ini sampaikan pesan ini, tabung ya. Nanti kalau tabungnya udah cukup untuk buka akun tabungan, kamu buka akun tabungan. Kalau masih kecil, nggak usah pakai ATM. Atau kalau pakai ATM, titipin ke mama atau ke papa, misalnya seperti itu. Ya, dilatih seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini saya. Imawan, maaf, mungkin kalau misalnya dikarenakan status bagaimana? Kira-kira kalau karena ada sesuatu gitu ya, jadi akhirnya terpisah dan anak ikut salah satunya gitu. Iya, kalau terpisah statusnya, sekali lagi kata kuncinya, kalau ada kesempatan untuk ketemu, ada kesempatan untuk kontak, gitu ya. Apakah itu lewat WhatsApp, apakah itu lewat video call misalnya atau WhatsApp call, sisipkan pesan itu, ya. Sisipkan pesan itu supaya anak belajar menabung, ya. Saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang anaknya baru kelas 2 SMP, mereka sudah ajarin pengelolaan keuangan, sehingga anaknya ini sudah mulai menabung. Dia bilang apa? Aku lagi berusaha supaya nanti kalau aku kuliah, yang bayar uang kuliah aku sendiri, nggak perlu berarti orang tua. Wow, saya langsung, wow, ini keren ini, gitu ya. Anaknya, padahal ini ayahnya seorang yang cukup mampu, ya, seorang bisnismen cukup mampu, tapi dia latih anaknya dari kelas 2 SMP untuk menabung, untuk belajar, untuk punya tabungan, supaya dia bisa membiayai sendiri kuliahnya. Ya, ini hal yang baik ya. Jadi ajarkan itu. Kalau ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan sang ibunya, ya titip pesan aja, titipin pesan ya, suruh nabung yang baik supaya sedia payung sebelum hujan. Itu saja ya. Dan tetap bawa dalam doa, doakan supaya memang anak memiliki sikap hati yang benar dalam mengelola keuangan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sesuatu yang saya nggak bisa jawab ya, mungkin karena dari business owner pun, dari pemilik perusahaan pun belum punya kesamaan visi atau pandangan dengan Anda, dengan Bapak, ya, Bapak atau Ibu tadi yang bertanya, gitu ya. Bisa saja orang boleh, karyawan yang lain atau manajer yang lain boleh punya ini, itu, tapi kan decision maker-nya di owner-nya. Nah, mungkin kalau business owner-nya juga tidak melihat itu sebagai suatu hal yang menguntungkan, ya, nggak perlu, ya, dia tidak akan menginginkan, dan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita hanya bisa mengusulkan, kita bisa mendoakan, tapi kalau kemudian pemilik perusahaan
tidak setuju, kita belajar untuk tetap menghormati dan mentaati pemimpin yang Tuhan taruh di atas kita. Ya, sampai kemudian ambil waktu untuk jadi bukan karena iri, kok perusahaannya bisa jalan-jalan kita enggak, approach-nya jangan begitu pendekatannya. Pendekatannya adalah Anda jelaskan kenapa sih kita perlu rekreasi, kenapa sih kita perlu sekali-sekali jalan-jalan gitu ya, refreshing supaya kita nambah semangat, supaya kita saling mengenal satu sama lain, kita bisa kerja sama lebih baik lagi. Saya yakin kalau pemilik perusahaan bisa melihat keuntungan-keuntungan yang dijelaskan, mereka juga akan bisa memahami. Tapi sekali lagi, ya, jangan memberontak, jangan kemudian marah-marah, tapi bawa dalam doa. Ya, lagi pula juga sekarang susah kan mau jalan-jalan ya. Karena lagi apa? Lagi si Om lagi ngamuk ya. Tahan diri ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Himawan dan Ibu. Nah, ini satu pertanyaan dari Pak Bintoro ya yang sama. Aplikasi apa itu yang ngurus keuangan keluarga? Boleh tahu? Wah, kayaknya nanti mengendorse gitu ya Pak Himawan. Iya banget. Di Play Store. Masuk aja ke Google Play Store ya, cari aja aplikasi pengelolaan keuangan, itu banyak sekali rekomendasinya. Atau Bapak sebelum ke Play Store, Bapak googling sebentar gitu ya, aplikasi untuk money management atau pengelolaan keuangan keluarga, pasti bisa direkomendasikan ya. Saya nggak mau endorse apa-apa lah. Gunakan yang sesuai kebutuhan. Sekali lagi, kata kuncinya jangan terpancing dengan bintang ya, rating ya, karena rating itu bisa diatur masalahnya ya. Tapi coba berapa banyak yang download, berapa banyak yang memberikan review yang baik, dan kemudian ya pakai sesuai kebutuhan aja. Kalau memang butuhnya nggak perlu sampai pakai alarm segala, ya udah pakai sesuai kebutuhan aja, ya itu aja. Oke, jadi dipastikan mungkin keywordnya juga ya Pak Himawan ya. Keyword ketika masuk ke Play Store tuh misalnya pengelolaan uang gitu ya. Jadi nanti akan muncul, kemudian tadi langkah-langkah lainnya bisa dilihat. Bukan hanya tentang rating gitu ya, tetapi jumlah download yang lain. Oke, Pak Himawan, ini ada lagi. Mungkin saudara-saudara yang mau bertanya bisa raise hand lewat Zoom ya. Lewat yang ada di bawah itu ada raise hand. Nanti bisa open mic langsung kalau memang mau berdiskusi dengan Pak Himawan, mau bertanya. Satu pertanyaan nih Pak Himawan, dari yang bertanya ya. Siapa yang idealnya mengelola uang dalam sebuah keluarga? Kesepakatan. Jadi kesepakatan ya. Tergantung. Jadi kalau dalam keluarga kami pengelolaan semua di saya. Makanya saya harus baik-baik sama dia. Bercanda. Jadi memang kesepakatan gitu. Karena mungkin dalam hal pengelolaan keuangan saya lebih detail, saya lebih teliti, gitu. Dan saya lebih lebih rapi lah gitu loh. Jadi memang harus ada kesepakatan dan bukan masalah kamu lebih boros atau apa, enggak, tapi memang siapa yang lebih talented dalam hal ini ya, lebih talented. Karena kadang ada orang yang bisa nyari uang tapi nggak bisa megang uang nih. Banyak bisa juga sih, megang uangnya bisa, tapi nggak bisa mencegah uangnya pergi dari tangannya. Apalagi kalau sudah ada pameran mobil, ada pameran apa lagi, gitu ya. Jadi bisa megang uangnya, nggak bisa nahannya uangnya pergi dari tangan. Nah, itu lain lagi persoalannya. Jadi sekali lagi ini bukan masalah harus laki. Kenapa? Karena laki yang cari duit. Nggak bisa. Amsal mengatakan, pakai ayat gitu ya, istri yang bijak ya bisa mengelola keuangan. Misalnya Anda dicocok-cocokin lah, kan suka gitu ya, pakai cocok logi lah, cocok-cocokin, ada nih Amsal berapa, dipas-pasin aja lah gitu. Penafsiran sesuka hati gitu ya. Nggak perlu berantem, nggak perlu berdebat. Siapa yang memang dikasih talented ya, lebih rapi, lebih teliti, dan lebih punya pengendalian diri lebih baik, ya, lebih bisa menahan diri terhadap godaan-godaan kucing yang lagi begini-begini nih. Nggak tergoda sama yang itu. Nah, biarlah percayakan sepenuhnya kepada suami atau istri yang bisa seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa open mic. Saya kasih kesempatan sebelum nanti kita mengundi door prize ya. Ada door prize untuk saudara-saudara semua yang ikut serta dalam seminar keluarga malam hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Dari yang luar kota, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta juga.
silakan ada. Di webinar pengelolaan keuangan di tempat yang lain, ada yang pernah bertanya begini, Pak, kapan waktu yang tepat untuk investasi dan investasi apa yang baik gitu ya? Yang pertama, saya tipe orang yang konservatif dan sangat berhati-hati. Maka saya mengatakan kalau Anda sudah punya saving atau tabungan yang nilainya 3 kali dari rata-rata expense atau pengeluaran Anda, mulailah pertimbangkan untuk melakukan investasi. Investasi ini adalah salah satu cara Tuhan memberkati kita dengan cara yang lain. Cara kita mendapatkan income tambahan. Ya, berinvestasilah kalau kita sudah punya tabungan yang nilainya 3 kali daripada pengeluaran rata-rata pengeluaran bulanan kita. Ya. Yang kedua, investasi apa yang bagus. Saya bukan selebgram, saya bukan YouTuber, jadi saya nggak perlu mengendorse siapapun, saya nggak perlu sponsor apa-apa gitu ya. Tapi jangan mudah terpancing dengan investasi yang menjanjikan ROI, return of investment yang terlalu fantastis. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Wah, pakai robot, kan banyak yang kejebak di sini, pakai robot nggak pernah rugi, untung terus, ya. Seminggu 5 hari 5 hari transaksi, paling-paling 2 minggu sekali loss dikit-dikit, oke lah gitu ya. Saya dengar gitu aja udah langsung nggak sejahtera saya di sini gitu ya. Saya langsung nggak sejahtera gitu. Karena ahli investasi yang belajarnya mati-matian dan mereka belajarnya cukup mahal saja nggak berani menjanjikan return on investment segitu besarnya. Halo. Yang jago investasi yang pengalaman, ada satu tokoh namanya Pak Lo Keng Hong gitu ya, LKH, itu dikatakan dia adalah Donald Trump-nya Indonesia kalau nggak salah gitu ya istilahnya gitu ya. Dia aja nggak berani gitu, nggak berani investasi yang gimana, nggak berani menjanjikan ada sebuah investasi yang ROI-nya sampai segitu hebatnya gitu. Nggak mungkin. So hati-hati ya. Atau kalau nanam segini ya nanti sekian persen dalam sekian lama. Aduh, lebih gede dari tabungan bank, lebih gede dari deposito, lebih gede dari apa? Hati-hati sekali ya. Banyak orang, sekali lagi tadi ya firman Tuhan katakan, banyak orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan oleh karena mereka terobsesi ingin cepat kaya ya. Jadi hati-hati, hindari investasi yang terlalu wow. Ada lagi bisnis, Pak, gitu. Saya kalau beli produk ini gitu ya, ada sistem pakai MLM tuh ya. Saya kalau jadi member ini bayar sekian, nanti setiap bulan dapat transferan sekian. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang datang kepada Anda dengan promosi investasi yang return of investment-nya begitu wow, apalagi dia sampai pamerkan, nih loh sehari aja saya ditransfer sekian nih gitu ya. Makin dia pamer seperti itu, saya makin pasang rem kenceng-kenceng. Wah, enggak. Karena seorang teman saya kasih pernyataan yang sederhana sekali. Saya nggak usah pakai teori macam-macam deh. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu punya cara untuk dapat duit yang hebat, yang cepat, kamu mau nggak bagi ke orang-orang yang lain supaya orang-orang lain juga punya dapat untung yang sama, gedenya sama kayak kamu? Enggak, karena logikanya kalau begitu 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang tahu cara itu, keuntungan kita akan jadi turun. Jadi kalau memang punya untung gede, pasti dia orang diem-diem sendiri. So, ya, saya timbang-timbang ada unsur benernya, tapi poin saya adalah ini, hati-hati sekali ya, jangan terpancing investasi yang terlalu fantastis. Investasilah pada investasi yang satu memang sudah di-approve oleh pemerintah, baik oleh OJK maupun Bapepti, satu itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, lebih baik kita kalau main saham misalnya ya, jangan terlalu gambling. Ya, kalau Anda berani bergambling, sekali lagi Anda punya cadangan uang yang cukup banyak, yang kalau Anda loss pun juga, ya paling Anda pusing sebentar, habis itu ya masih ada duit gitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda terbatas keuangannya, ada jumlah dana yang mau Anda investasikan itu terbatas, lebih baik main aman saja. Ya, investasilah pada hal yang aman-aman saja. Reksadana misalnya, atau kalau Anda mau main saham yang blue chip.
Saham blue chip itu memang naiknya tidak fantastis, tapi pelan tapi pasti naik. Ya, saham-saham seperti Astra, BCA itu memang aman, naiknya nggak seberapa, tapi memang toh juga Anda investasi jangka panjang kan, bukan sistem yang hari ini masuk besok keluar kan, ya nggak apa-apa gitu, taruh aja di situ, pasti aman. Ya, itu saja. Apalagi atau ya? bisa investasi dalam logam mulia ya. Ya kan, Boleh jadi juga tuh. investasi sekalian tabungan gitu. Karena kalau uang mengendap banyak di ATM tuh gampang membuat orang tergoda. Nah, uangnya ada nih, paket, nah pesan ini pesan itu. Jadi kalau memang ada uang lebih, nggak apa-apa diinvestasikan di logam mulia. Ya. Sekalian untuk tabungan. Iya. Dan percayalah logam mulia, emas bagaimanapun juga, emas ya, bukan mas-mas ya, emas. Itu investasinya masih menguntungkan, meskipun mungkin naiknya nggak sefantastis yang lainnya. Pak, kalau tanah rumah bagaimana? Tanah rumah harus sedikit berhati-hati ya dengan masalah sertifikasinya. Cek recheck dengan BPN ya, jangan sampai ada sertifikat palsu, sertifikat yang bodong. Itu saja mungkin dari kita ya. Nah, itu aja.